sama dia tuh. Guna menggali keterangan, Satuan Propam Polda Jawa Timur mendatangi korban di kediamannya. Mereka kesulitan memintai keterangan di kantor polisi karena wanita yang mengaku diperkosa oleh Kapolsek Panrang, Jember, Jawa Timur itu dilaporkan mengalami trauma psikologis. Ketakutan tiap melihat polisi berseragam. Polisi belum menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan ini. Mereka masih berpegang pada azas praduga tak bersalah pada sang Kapolsek yang dilaporkan telah melakukan perkosaan itu. Pemeriksaan terhadap korban kami juga menggandeng dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana ini untuk menunjukkan bahwa kita terbuka dan bisa terpantau, dan dalam pemeriksaan tersebut juga kami kasih indigen. Untuk memastikan keterangan baik dari korban maupun tersangka, polisi akan mengujinya kembali dengan menjadwal ulang pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Kami rencanakan untuk besok kami mendatangkan lay detektor tes kebohongan, di mana itu akan kami lakukan tes itu kepada Kapolsek, kemudian korban maupun suaminya, kemudian termasuk ada beberapa saksi termasuk tukang becek. Sebelumnya, wanita bersuami dan telah memiliki balita ini mengadu telah diperkosa. Berita jadi menggelegar karena orang yang dilaporkannya itu bukan sembarang orang. Aparat penegak hukum berdinas sebagai Kapolsek Panrang. Kejamnya, perkosaan itu dilakukan di depan anak balitanya. Korban mengaku saat itu dirinya berniat meminjam uang untuk kas paguyuban warga Sulawesi pada pelaku yang sama-sama tergabung dalam Ikatan Warga Sulawesi. Namun saat akan mengambil uang pinjaman, dia disekap di dalam kamar bersama anak balitanya. Kayak gitu saya berdiri mau ambil anak saya, tiba-tiba saya dipeluk dari belakang. Saya sudah meronta-ronta nggak bisa. Saya bilang, Pak jangan kayak gitu Pak, saya punya suami. Oh nggak apa-apa, bilang kayak gitu. Enggak Pak, terus saya meronta-ronta, tapi nggak bisa, tetap dia digituin sampai saya didorong. Orang ngomongnya sama dia tuh. Terus terjadi dah seperti itu. Bukan cuma sekali, perkosaan itu dilakukan berkali-kali. Setelah 24 jam disekap, korban baru dilepas. Berapa kali itu, Bu? Diperkosa seperti itu? Sampai 4 kali sama dia, malah saya dipulangkan sampai jam 4:30 sama Mustamo itu tuh. Tadi disekap? Iya, di kamar habis digituin, terus dikancingi pintu, saya gedor-gedor minta pulang nggak didengerin. Terus anaknya gimana waktu itu, waktu disekap? Tidur kan? Saya meronta-ronta, tolong buka pintunya, saya mau pulang gitu, dia nggak dengar. Setelah itu, pas dia pengen gitu lagi, dia masuk, setelah digituin saya lagi, saya dikancingin pintu. Terus dia keluar lagi gitu. Selama berapa jam itu, Bu? Pokoknya jam 7, jam 12, terus mau subuh itu. Sampai jam 4:30 baru saya diantar pulang. Kapolsek Panrang sendiri sempat diperiksa Propam sebelumnya. Tentu, dia membantah semua tuduhan. Selama menjalani pemeriksaan, dia dinonaktifkan dari jabatannya. Namun dari penelusuran tim liputan Topik, hingga kini status sang Kapolsek masih menjabat di sana. Namanya masih tertera di papan struktur organisasi Polsek Panrang. Jika nantinya terbukti sang Kapolsek melakukan kejahatan asusila, sungguh sudah jungkir balik penegakan hukum di negeri ini. Di mana lagi rasa aman dan perlindungan bagi warga negara Republik ini ketika para polisinya sudah tak ada lagi bedanya dengan orang-orang yang seharusnya mereka tangkap-tangkapi. Makin lagi, sebulan belakangan, bertubi-tubi kepolisian diterpa kasus para anggotanya. Mulai dari pencabulan ABG, Polwan Bugil,
Polisi bikin onar di panggung dangdut sampai Brimob Kobo yang bermain-main dengan pistol hingga menewaskan seorang satpam.